Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Natalia. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Publik. Di sini saya akan melakukan presentasi. Yang pertama, kedudukan lembaga perwakilan. Yang kedua, hak dan kewajiban. Ketiga, alat-alat kelengkapan. Keempat, macam-macam lembaga perwakilan. Kelima, ukuran dan komposisi parlemen. Baiklah, yang pertama akan saya jelaskan yaitu kedudukan lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan dalam sistem politik Indonesia memegang peran penting dalam mewakili suara rakyat. Kedudukan lembaga perwakilan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Lembaga perwakilan di Indonesia terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia dalam pemilihan umum. DPR memiliki wewenang legislatif untuk membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, serta menjalankan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. DPR juga berperan sebagai kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan membawa aspirasi rakyat ke dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, DPD adalah lembaga perwakilan daerah yang mewakili kepentingan daerah-daerah di Indonesia. Anggota DPD berasal dari perwakilan daerah-daerah dan memiliki peran dalam mengawasi pengambilan keputusan pemerintah yang berdampak pada daerah-daerah. DPD juga berperan dalam memperjuangkan kepentingan daerah dan memastikan bahwa kebijakan nasional tidak merugikan daerah-daerah. Kedudukan lembaga perwakilan dalam sistem politik Indonesia juga dapat dilihat dari sistem presidensial yang dianut oleh negara ini. Dalam sistem presidensial, lembaga perwakilan memiliki peran yang independen dari kekuasaan eksekutif. DPR dan DPD memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengontrol kebijakan pemerintah, serta menjalankan fungsi-fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Lembaga perwakilan seperti parlemen memiliki hak-hak dan kewajiban yang penting dalam sebuah sistem demokrasi. Ada beberapa hak-hak dan kewajiban. Hak-hak lembaga perwakilan yang pertama, pembukaan undang-undang. Lembaga perwakilan memiliki hak untuk membuat undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat. Yang kedua, pengawasan pemerintah. Sebagai wakil rakyat, lembaga perwakilan memiliki hak untuk mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah. Yang ketiga, penganggaran negara. Lembaga perwakilan memiliki hak untuk menetapkan anggaran negara. Keempat, pemerintah persetujuan. Pemberian persetujuan. Lembaga perwakilan memiliki hak untuk memberikan persetujuan terhadap keputusan-keputusan penting seperti perjanjian internasional, pemilihan pejabatan tertentu, dan sebagainya. Kelima, mewakili suara rakyat. Lembaga perwakilan memiliki hak untuk mewakili suara rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, kewajiban lembaga perwakilan yang pertama, 1. Transparansi dan akuntabilitas. Lembaga perwakilan memiliki kewajiban untuk beroperasi secara transparan dan akuntabel. Kedua, representasi yang adil. Lembaga perwakilan memiliki kewajiban untuk mewakili kepentingan seluruh rakyat tanpa memihak pada kelompok atau golongan tertentu. Ketiga, konsultasi terhadap rakyat. Lembaga perwakilan memiliki kewajiban untuk berkonsultasi dengan rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Keempat, kehadiran dan ketaatan. Lembaga perwakilan memiliki kewajiban untuk hadir dalam rapat-rapat dan forum pengambilan keputusan. Kelima, pendidikan politik. Lembaga perwakilan memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka mengenai isu-isu politik dan kebijakan publik. Baiklah, selanjutnya alat-alat kelengkapan. Alat kelengkapan atau lembaga pendukung adalah bagian integral dari lembaga perwakilan yang mendukung fungsi dan tugas mereka. Ada beberapa deskripsi mengenai alat kelengkapan yang mendukung fungsi lembaga perwakilan. Yang pertama, staf administrasi. Staf administrasi membantu dalam menjalankan operasional sehari-hari lembaga perwakilan. Mereka bertugas dalam mengatur jadwal, menyediakan dokumen-dokumen penting, mengelola komunikasi internal dan eksternal, serta memberikan dukungan administrasi lain yang diperlukan. 2. Badan pekerja. Badan pekerja adalah kelompok anggota lembaga perwakilan yang
dikhususkan untuk mempelajari dan mendalami isu-isu tertentu lebih mendalam. Mereka melakukan riset, analisis, dan konsultasi untuk mendukung pengambilan keputusan oleh lembaga perwakilan. Ketiga, komite-komite. Komite-komite adalah lembaga kecil yang dibentuk untuk mengkaji masalah-masalah tertentu dan memberikan rekomendasi kepada lembaga perwakilan. Contoh komite-komite adalah Komisi Anggaran, Komisi Hukum, dan Komisi Luar Negeri. Keempat, lembaga bantuan hukum. Lembaga bantuan hukum memberikan dukungan hukum kepada anggota lembaga perwakilan dalam menyusun dan menganalisis undang-undang, serta menjaga agar proses hukum yang dilakukan oleh lembaga perwakilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kelima, lembaga riset. Lembaga riset adalah entitas yang memberikan informasi data dan analisis kebijakan kepada lembaga perwakilan. Keenam, staf komunikasi. Staf komunikasi bertanggung jawab dalam merancang strategi komunikasi dan menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan dan keputusan lembaga perwakilan. Ketujuh, lembaga konsultasi publik. Lembaga konsultasi publik mengorganisir forum-forum konsultasi dan diskusi dengan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi, masukan, dan kritik terhadap kebijakan yang dibuat oleh lembaga perwakilan. Kedelapan, lembaga pengawasan. Lembaga pengawasan seperti ombudsman atau lembaga audit independen memainkan peran penting dalam mengawasi kinerja dan integritas lembaga perwakilan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam lembaga perwakilan. Di Indonesia terdapat berbagai lembaga perwakilan yang memainkan peran penting dalam sistem pemerintah dan politik negara. Ada beberapa gambaran tentang beberapa lembaga perwakilan di Indonesia. Yang pertama, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang terpilih dari anggota yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Kedua, DPD, Dewan Perwakilan Daerah. DPD adalah lembaga perwakilan daerah yang mewakili berbagai daerah di Indonesia. Ketiga, DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan lembaga perwakilan rakyat tingkat daerah yang terdiri dari anggota yang dipilih melalui pemilihan umum di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Keempat, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR adalah lembaga perwakilan tertinggi di Indonesia yang terdiri dari anggota DPR dan DPD. Kelima, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat adalah lembaga perwakilan rakyat yang khusus mewakili Provinsi Papua Barat. Baiklah, yang selanjutnya adalah ukuran dan komposisi parlemen. Parlemen Indonesia terdiri dari 2 kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang memiliki ukuran dan komposisi yang berbeda. Ada beberapa mengenai ukuran dan komposisi parlemen Indonesia. Yang pertama, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Ukuran DPR memiliki total 575 anggota yang terdiri dari anggota yang dipilih melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Dari jumlah tersebut, 560 anggota berasal dari partai politik dan 15 anggota berasal dari anggota TNI atau Polri yang ditunjukkan melalui mekanisme tertentu. Komposisinya, anggota DPR berasal dari berbagai partai politik yang memperebutkan kursi berdasarkan hasil pemilu. Komposisi DPR mencerminkan perolehan suara partai politik dalam pemilihan umum. Yang kedua, DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Ukuran DPD memiliki total 132 anggota yang terdiri dari 4 anggota dari setiap provinsi di Indonesia. Anggota DPD dipilih melalui mekanisme yang melibatkan perwakilan dari setiap provinsi. Komposisinya, anggota DPD mewakili berbagai daerah di Indonesia dan memiliki peran dalam mengajukan pendapat mengenai undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.